Ya, Ika kemarin kita bahas part of speech kan, tapi baru sampai apa gitu ya kemarin. Naon ya kalau nggak salah kata benda. Ya. Ya, boleh maju dikit. Kucing. Nah, sekarang ini mau bahas kata kerja. Udah belum? Apa lagi? Udah Oh, lama. ya, kemarin kata benda udah ya. Kata benda sudah. Kata benda ada 4 kemarin. Yang disebut kata benda dalam bahasa Inggris, yang disebut noun. Manusia, Manusia, hewan, kota, tempat, tempat, sama benda benda mati. Ya. Nah, yang nggak kalah penting itu adalah kata kerja, karena kata kerja ini selalu berdampingan sama noun tadi. Ya, nanti kan kalau di kalimat itu subject, verb, object. Nah, itu kan selalu berdampingan ya. Nah, jadi kata kerja itu ada 2. Ada kata kerja asli, ada kata kerja bantu. Nah, ini kata kerja asli itu apa? regular sama Ya, iya benar. jadi ketika kita mengartikan atau ada satu kata yang diartikan itu merupakan suatu kegiatan atau aktivitas, berarti itu kata kerja asli. Berjalan, minum, berdiri, belajar, menulis, itu kan kegiatan yang kita lakukan. Kata kerja, benar kan? Kita kerjakan. Nah, ada yang disebut juga kata kerja bantu. Gitu. Tapi kita kesini satu-satu ya. Kata kerja asli itu ada 3. Ya, jadi ada 3 jenis kata kerja asli. Ada kata kerja ke-1 atau disebutnya verb 1, disebut juga present, infinitive, sorry, disebut juga infinitive. Ada kata kerja kedua, verb 2, disebutnya past tense. Ada kata kerja ketiga atau verb 3, disebutnya past participle gitu ya. Nah, si kata kerja 1, 2, 3 ini dibagi 2 lagi nih, verb 1, verb 2, verb 3. Nah, kan si verb itu ada 3 ya. Nah, ini dibagi 2 lagi. Ada kata kerjanya yang regular, ada yang irregular. Jadi perubahan dari 1 ke 2, 2 ke 3 itu ada yang beraturan, regular, ada yang tidak beraturan, disebutnya irregular. Gimana beraturannya? Contohnya ada kata kerja memasak, itu cook. Ya. Kata kerja keduanya tinggal ditambahkan ed. Jadi cooked. Ya, cook. Kata kerja ketiganya sama, cooked. Nah, ini berarti dia beraturan. Kata kerjanya perubahannya ya beraturan yang regular. Tapi kalau contohnya yang makan kan eat. Kata kerja keduanya ate. Ketiganya eaten. Ini verb 1-nya, verb 2, verb 3. Nah, ini nggak beraturan. Taunya dari mana? Itunya dari verb 2-nya udah kelihatan. Ya. Maksudnya ini perubahannya. Kalau ini kan tinggal tambah ed. Tambah ed. Yang ini taunya jadi taunya jadi eaten dari mana? Harus lihat kamus. Ya, makanya harus punya kamus kalau belajar bahasa Inggris itu ya. Nah, di sini di kamus ada biasanya di paling belakang atau di tengah-tengah. Ya. Nah, di sini kelihatan ada 3. Verb 1-nya disebutnya infinitif. Jadi di sini tidak disebutkan verb 1, verb 2, verb 3, tapi istilahnya di sini infinitif, verb 1, past tense itu verb 2, past participle, verb 3 gitu. Nah, ini hanya yang irregular aja. Kenapa? Karena yang irregular itu kita memang harus belajar, ya harus lihat gitu ya. Karena beda-beda perubahannya. Ada yang tidak berubah sama sekali tulisannya. Contohnya cut, memotong. Ini verb 2-nya cut, verb 3-nya cut juga. Nah, ini disebutnya tidak beraturan juga karena tidak ditambahkan ed. Ya kan? Nah, jadi tidak berubah itu sama maksudnya regular. Ada yang berubah, yang keduanya berubah nih ya. Nih, cause verb 2-nya itu past tense kan ini mah regular. Ternyata verb 3-nya dia beda. Balik lagi kayak gini. Nah, ini juga irregular maksudnya gitu. Jadi yang ke tulisannya yang ke-1 sama ke-3 sama, tapi yang ini beda gitu. Jadi kalau beda pokoknya yang 2 sama 3 itu beda, berarti maksudnya irregular gitu. Kalau yang regular mah 2 sama 3-nya sama, tinggal namain ed doang gitu ya. Jadi itu perlunya kamus gitu ya. Sampai sini paham Mbak? Paham. Ya. Nah, nanti ada kata kerja bantu.
Ya, udah diajarin. Udah tapi kan lupa ini mah. lagi. Nah, kata kerja bantu ini digunakannya kapan? Jika Kata kerja bantu ini digunakan jika kalimat itu tidak ada kata kerjanya. Gimana ya? Jadi gini, kan bikin kalimat itu harus ada subjek, verb, objek gitu ya. Rumusnya ya, minimal nih. Misalnya kita mau bilang ibuku seorang penjahit. Misalnya ya. Ibuku apa? my mom My mom adalah seorang penjahit. Itu kalimatnya jelas, jelas lengkap, enggak lengkap. Bisa dimengerti? bisa Ada kegiatan nggak yang dilakukan si ibu? ada Apa? penjahit. Tidak. Enggak, penjahit. Tidak. Enggak ada kegiatan. Nggak ada kegiatan. Cuman nyebutin profesi si ibunya adalah seorang penjahit. Nah, jika si kalimat itu tidak ada kegiatan, maka kita pakai kata kerja bantu. Gitu. Kata kerja bantunya yang mana? Nah, ini kata kerja bantunya di sini ada dua macam sama ya. Nah, kata kerja bantunya kalau dalam present ya, yang verb 1 nih. Kalau present tadi yang infinitive ya, verb 1-nya ya. Ada is, ada am, ada are. Nah, kalau di past tense tadi verb 2-nya ya, berarti ini ada was, Ada ada were. Nah, was ini adalah verb 2 dari is dan am. Kalau were adalah verb 2 dari are. Gitu. Nah, digunakannya kan membantu kalimat ya yang tidak ada kata kerja. Lihat, berarti di sini nanti disimpannya di sini. Ini adalah verb to be. Disebutnya kata kerja bantu adalah verb to be. Berarti subjek, verb to be, objek. Berarti tadi subjeknya my mom. ya, berarti My mom kita pakai yang ini ya, karena tidak menjelaskan masa lalu. Berarti pakainya is, am atau are. Is. My mom is, objeknya a tailor. Ibuku adalah seorang penjahit. Ibuku ada di dapur. My mom is Is in the kitchen. kitchen. Kok jadi chicken? Jadi ayam aja. Ya, ibuku bahagia. Berarti my mom My mom is, aduh bahagia lupa. bahagia. Apa itu di atas ada? Oh, happy. Happy. Ya. Ketiga kalimat ini ada kata kerja. Ada kegiatan yang dilakukan si ibu nggak? Enggak. Nggak ada. Kalimat pertama, my mom is a tailor. Ini menunjukkan profesi. My mom is in the kitchen. Tempat. Posisi, menunjukkan posisi si ibu ada di Dapur. dapur. My mom is happy. Aku perasaan. Perasaan. Nah, jadi kata kerja bantu ini digunakan jika dalam kalimat itu mau menunjukkan profesi seseorang atau posisi dia lagi di mana gitu ya, atau menyatakan perasaan gitu. Satu lagi, misalnya ibuku sangat cantik. My mom is beautiful. Nah, my mom is, nah ini menyatakan deskripsi. Jadi untuk menyatakan deskripsi seseorang, perasaan seseorang, posisi orang itu lagi di mana dan profesi orang itu apa, kita menggunakan kata kerja bantu. Karena di sini tidak ada kata kerja asli atau tidak ada kegiatan yang dilakukan. Sedangkan sebuah kalimat dalam bahasa Inggris harus mempunyai pola yang lengkap, yaitu minimal subjek, verb, objek. Jadi di sini semua subjeknya adalah my mom. Kata kerjanya pakai kata kerja bantu semuanya, verb to be-nya pakai is ya, karena my mom. Ini a tailor in the kitchen, happy, beautiful itu objeknya. Gitu. Paham? Ya. Gitu. Jadi bedanya fungsinya kayak ini sama ini. Kalau ini kan jelas ya. Nah, kalau yang pakai kata-kata gimana? Misalnya ibuku mau masak di dapur. My mom cook Nah, in the kitchen. nah
Kalau yang mah ada kegiatannya yang ibu lakukan. My mom subjek, cooks, verb 1, in the kitchen object gitu. Ya. Sama kan ini in the kitchen object, ini in the kitchen object Object. gitu.